Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal melanjutkan game soal uraian kita. Jadi kita langsung saja ke videonya. Jangan lupa dulu subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun Sociobus. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Oke, jadi di sini kita bakal bikin yang namanya sebuah function untuk mendeteksi jawabannya benar atau salah. Tapi tidak bakal kita tampilkan setelah mereka menjawab ya. Karena aku pikirnya ini soal uraian, jadi bakal aku tampilkan di akhir. Jawabannya benar berapa, salah berapa. Oke? Kita bakal langsung saja ke arah script karena kita bakal menempatkan functionnya berada di button next. Kita ke arah script, kita bakal bikin void baru aja. Tentunya voidnya perlu kita public karena kita bakal taruh di dalam button. Public void. Apa kita jadikan satu aja dengan button ya. Jadi namanya langsung saja button next ya. Button next soal. Gini aja. Duh, banyak bener kurungnya. Button next soal. Sebenarnya button next soal ini itu dia sedikit tricky. Karena kalau di dalam permainan nanti ya, waktu sudah sampai di akhir-akhir ataupun di kondisi saat harus mengecek dia selesai ataupun tidak, itu tuh di sini tuh harus ada statement ya. Apakah dia sudah selesai atau kan belum? Nah, jika dia belum selesai, kita harus cek jawabannya. Nah, kayak gitu. Terus kita generate next soalnya. Jika dia udah selesai soalnya, udah mentok sampai maksimal soal, dia baru else-nya adalah menampilkan panel endgame ataupun menampilkan hasil akhir permainan. Kita bikin functionnya saja di luar. If dulu aja deh. If dulu aja, oke. Kita pakai if ya. If di sini total soal belum kita setting, hanya ada indeks tipe soal, current soal. Kita enter lagi di sini public integer total soal. Oke. Kenapa kita harus ada total soal? Karena kita tidak Karena kita tidak perlu selalu menggunakan value yang ada di data soal. Oke. Di sini aku menyediakan 5 soal. Nah, andai kata aku pengennya memanggilnya hanya 3 soal, itu bisa. Ataupun nanti kalian pengen manggil 5 ya sama-sama dengan 5 juga bisa. Ataupun 5 untuk manggil 2 juga bisa. Jadi bebas. Oke. Jadi di sini yaitu adalah jika total soal current soal, sorry. Current soal masih lebih kecil daripada total soal, oke. Total soal minus 1. Nah, else. Berarti kalau ini dia masih kecil berarti next soal. Kalau enggak else yaitu adalah finish. Oke. Game finish. Nice. Jadi kita bakal taruh saja di sini ataupun nanti kita bikin function di luar biar di dalam sini lebih rapi dan lebih terkontrol. Kita taruh luar aja. Void cek ya. Cek jawaban. Kita bakal melakukan looping sebanyak dari andai kata jawabannya 3 berarti kita kuadrat 3 kali 3 berarti 9 kayak gitu. For di for lagi jadinya 9 kali nanti jalannya. Karena kita harus ngecek dari input field yang pertama apakah ada jawabannya sama dengan yang kita simpan ataupun tidak. Kalau tidak nanti dia bakal kita masukkan value-nya ke salah. Jika benar kita masukkan value-nya ke benar. Oke. Jadi di sini kita bakal langsung saja for terlebih dahulu. For yang pertama ini kita harus sesuai dengan banyaknya dari jawaban yang disediakan. Oke. Kita akses dari data soal. Ini cukup panjang ya. Kalau kalian tidak mau bisa langsung copy yang bawah aja. Bukan data soal, sorry. Soals. Nah. Soals kita nyuntuh aja bawah. Array kita gunakan indeks tipe soal. Dot data soal. Oke. Setelah itu array lagi. Ini adalah current soal. Oke. Setelah itu dot kita akses dari string jawaban. String jawaban di sini adalah array. Array berarti kita perlu akses dot length. Nah, jadi kita sudah dapat total dari setiap soal ya. Total jawabannya maksudnya. Kita mendapat total jawaban dari setiap soal. Andai kata ini current soalnya nomor 1, jawabannya ada berapa? Andai kata soal nomor 2, jawabannya ada berapa? Seperti itu, oke? Setelah itu kita perlu melakukan looping lagi di dalamnya. For. Karena ini sudah dipakai i, ini i tidak bisa, dia bakal merah. Jadi kita tinggal ganti
arrow-nya ke depan, ini loh, arrow kursor yang kedap-kedip, kita shift ke kanan, hub ke blok, Ctrl R 2 kali. Oke, setelah Ctrl R 2 kali, kita hapus saja. Kita ganti J juga bisa, HIJ ya, J. Kita ganti J. Ini lengthnya dari mana? Lengthnya sama. Kita harus mengikuti banyaknya jawabannya disediakan. Oke, kita copy aja ini atas. Copy. Blok. Langsung tindih. Oke. Jadi yang ini di awal itu untuk yang ada di input field jawaban. Yang J ini nanti kita cek dari di tiap string jawaban itu apakah ada yang sama seperti itu. Oke. Berarti di sini adalah if ya. If if input field jawaban array yang I, karena kita harus cek dari 0 terus dibandingkan dengan yang kita simpan. 0 ini rutan 0 dulu ya. 0 1 2. Nah, seperti itu. 0 setelah itu kita aksesnya itu adalah teksnya. Karena yang kita simpan juga adalah string di sini ya, string jawaban. Jadi kita perlu akses teks. Teksnya jawaban yang kita sediakan ataupun yang kita simpan itu kecil ya. Lebih tepatnya dia lowercase. Nah, lowercase. Maksudnya kecil, tidak ada kapitalnya. Jadi andai kata nanti yang pemain menjawab, kita juga perlu merubah ini, teks ini ataupun jawaban dari input field yang disediakan itu menjadi kecil biar sama. Oke. Berarti kita perlu dots langsung low to lower. Nah, to lower. Buka kurung, tutup kurung. Ini sudah kita kecilkan. Andai kata nanti ada player yang menggunakan kapital. Oke. Setelah itu sama dengan, nah jika jawabannya sama dengan yang ada di soal Ctrl V bisa nggak ya? Ctrl V. Oke, aku masih nyimpan. Nah, string jawaban ini yang belakang kita hapus lengthnya. Kita pakai array. Array ini kita akses dari J. Nah, seperti itu. Karena ini udah string, jadi ini juga udah string. Ini kan yang kita simpan itu lower, ya lower. Andai kata nanti di sini kalian itu ada hurufan di penyimpanan kalian, di data soal kalian itu ada yang besar juga, kalian harus merubahnya ke lower. Andai kata nanti besar semua, berarti harus upper semua. Jadi lebih enak itu ke kecil ya. Jadi biar kecil semua langsung to lower, ini juga harus to lower. Andai kata nanti ada yang besar, oke? Andai kata kalian nulisnya ini J-nya besar, lebih enak kita kecilkan semua. Langsung to lower. Ini aku tambahin buat jaga-jaga. Andai kata kalian nanti ada yang memasukkan dengan huruf besar ya di jawabannya. Oke, ini udah dikecilkan semua, ini juga udah dikecilkan. Kalau besar itu sama, tinggal to upper. Nah, kalau dibesarkan to upper, kalau kecil to lower, oke? Oke, jika jawabannya sama, berarti benar. Kita bakal bikin di sini gimana ya? Kita taruh sini aja. Integer total benar. Kita bikin di sini total benar. Integer total benar, tapi bisa nggak ya dipanggil di luar nanti? Takutnya nggak bisa, coy. Oke, kita di sini aja. Aku kasih enter ya, jangan di public. Kita integer aja, total benar, total jawaban benar. Oke, integer total jawaban benar, berarti ini kita hapus. Total jawaban benar, kita plus sama dengan 1. Oke. Tambah 1 jika benar, tambah 1 jika benar, terus dia bakal langsung kembali. Else berarti jika salah. Jika salah tidak perlu diapa-apain karena kita bakal akumulasi dari benarnya saja. Katanya itu sudah cukup. Oke. Jadi jika benar kita tambah 1, dia bakal melanjutkan looping ke arah yang luar. Cek lagi jika ada yang sama, dia bakal melakukan tambah 1. Oke, jika tidak sama berarti tidak usah ditambah. Kita bisa langsung taruh di luar sini. Kita bakal melakukan debug. Total yang benar itu berapa, oke? Total benar ya. Total jawaban benar. Benar, titik 2. Kita kasih spasi di dalam sini berarti spasi. Plus
total jawaban benar. Oke. Jadi kita bisa tahu jawaban berapa yang jawaban yang benar berapa. Kita ke arah sini. Cek jawaban. Kita panggil. Tapi kita belum generate ke next berikut soalnya ya. Jadi kita belum melakukan next generate ke soal berikutnya. Kita hanya melakukan cek terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke Unity. Kita ke arah kanvas bagian bawah ataupun button next. Kita klik, on kliknya kita plus, kita drag dari script kita. Kita pilih dari functionnya adalah button next soal. Kita lihat ke arah script kita, tidak ada ya. Total soal kita perlu setting sekarang. Andai kata aku 5, ya aku juga panggil 5 deh. Berarti total soal yang aku set adalah 5. Oke. Andai kata nanti kalian menyediakan soal 13, andai kata. Dan kalian ingin manggilnya hanya 10. Itu bisa, langsung saja set 10. Seperti itu. Nah, oke. Jadi bebas. Aku set 5 ya. Sama. Ctrl S. Kita tidak random di sini. Yang keluar pertama adalah 0. Kita lakukan tes dengan jawaban. Aku cari jawaban yang sedikit aja. Ini yang 1 deh. Aku ubah ke 1. Ini kurang soal, aku ubah ke 1. Nanti jawabannya 2 dengan tulisan kecil semua ya. Oke. Ini. 2 itu 1. Oke. 2 0 1. Oh, 2 2. Jawaban 1 dan jawaban 2. Oke. Nanti kita jawab kita isi dengan jawaban posisi yang kebalik itu tidak usah khawatir, masih bisa dicek. Langsung saja kita apply. Nah, di sini adalah tidak ada gambar, langsung contoh soal 2, oke. Sudah tidak ada gambar, langsung contoh soal 2. Di sini ada 2 input field, tentunya sama. Kita klik next, bisa ini. Hop, tuh. Total jawaban benar 0, oke. Mantap kan, kelihatan? Berarti kita isi sesuaikan dengan spasinya juga. Jadi jawaban 1, aku tanpa spasi ya. Jawaban 1, walaupun yang bawah nanti ini yang atas aku isi pakai J besar. Jawaban 2, aku balik juga. Yang bawah adalah jawaban 1. Oke. Ini kalau dibaca ataupun melakukan cek ya dengan function yang kita bikin, dia bakal bisa mengetahui walaupun dibalik. Jadi dia cek dulu yang pertama, apakah ada yang sama di string jawaban. Oh, ada yang sama, berarti benar. Bakal dihitung benar. Terus dia ngecek yang kedua, dia cek lagi apakah ada yang sama dengan string jawaban. Ada yang sama. Nah, berarti benar jawabannya 2. Jadi seperti itu. Kita next ya. Hop, tuh. Total jawaban benar 2. Mantap. Nah, nanti kalian bisa melakukan akumulasi nilai-nilai dari soal yang kalian sediakan itu bisa dibagi. Ada kata satu soal nilainya 5. Nanti kalau yang benar hanya 1, nah kita bagi 2 gitu. Oke, mantap kan? Mungkin cukup sampai sini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.